Yeay, kita sudah sampai di episode ke-10. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung sampai di titik ini. Perkenalkan, nama saya Denny, selamat datang di Konten Resah. Konten ini dibuat sebagai jurnal pribadi saya untuk mengatasi ketakutan saya dalam bersuara di ruang publik. Dan sebagai sarana untuk menguji kemampuan kognitif saya, apakah bisa diterima akal sehat atau sebenarnya sesat pikir. Kamu boleh menilai, silakan tulis di kolom komentar. Hari ini Senin 10 April 2023 pukul setengah 9 malam. Saya akan membahas tentang kesulitan saya sebagai seorang introvert. Introvert tidak sama dengan antisosial atau penyendiri. Introvert juga nggak selalu terkait dengan kemampuan sosial dan kemampuan public speaking, karena itu dua hal yang berbeda. Lalu, apa itu introvert? Menurut American Psychological Association atau APA, organisasi itu menggambarkan introvert sebagai seorang yang cenderung mengalami kelelahan sosial setelah berinteraksi dengan orang banyak dan lebih memilih menghabiskan waktu sendirian atau dalam situasi yang tenang. Ya, jadi introvert dan ekstrovert lebih tepat dikatakan sebagai cara seseorang untuk mengumpulkan energi. Persoalan dia jago ngomong atau enggak, persoalan dia bisa tampil di publik atau enggak, itu cerita lain. Lalu apa kesulitan saya menjadi seorang introvert? Capek pak kalau ketemu orang. Teman-teman jangan salah paham ya. Sebagai seorang introvert, saya tidak membenci manusia. Saya juga menghargai interaksi antar manusia. Tapi kok bisa saya capek ketemu sama orang? Coba aku pakai analogi yang sederhana ya. Ibarat kalau saya lagi sendiri, pikiran saya itu duduk atau rebahan. Sedangkan kalau saya ketemu sama orang lain, siapapun itu, tanpa terkecuali, walaupun kadarnya beda-beda, pikiran saya itu kayak lagi jogging dan mikirin gitu, habis ini gue harus gimana ya. Eh, dan nggak mungkin kan kita bisa lari atau bisa jogging 24 jam dalam satu hari, harus ada istirahatnya. Nah, dari penjelasan yang lebih saintifik, introvert cenderung mengalami kelelahan sosial setelah berinteraksi dengan orang banyak karena mereka memproses informasi dan refleksi internal dengan lebih mendalam. Saat berinteraksi dengan orang banyak, introvert harus terus memproses informasi yang diterima dari lingkungan sekitarnya, merespon komunikasi verbal dan nonverbal, dan mencoba menyesuaikan diri dengan situasi yang dinamis. Sederhananya, introvert lebih peka terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar, rangsangan dari luar dirinya. Lalu bagaimana cara saya, seorang introvert, bisa berkontribusi untuk lingkungan sosial saya? Nah, saya sendiri adalah orang yang percaya pada rencana dan jadwal. Semua hal harus dijadwalkan. Ada jadwal saya ketemu orang, ada jadwal saya nggak mau ketemu orang sama sekali. Dan itu rutin, biasanya 1 sampai 2 minggu sekali. Dan mohon maaf kalau ada orang yang ngajak kumpul secara mendadak, biasanya akan saya tolak karena mental saya nggak siap untuk menghadapi itu. Ya, saya nggak terlalu suka dengan hal yang sifatnya mendadak. Again, bukan nggak suka ketemu orang, tapi ketemu orang itu butuh tenaga dan persiapan. Saya pribadi cukup aktif di beberapa lingkaran dan organisasi sosial, baik itu di gereja, kantor, kelompok teman lama, dan lain-lain. Tapi saya nggak punya kemauan atau kemampuan untuk menjalankan itu secara bersamaan. Misalkan kalau di 1 bulan ini saya udah aktif di kantor dan di gereja, saya nggak akan terima aktivitas sosial lain di tempat lain gitu, dan seterusnya. Intinya sebagai seorang introvert, saya harus memilih nih, bulan ini saya mau aktif di lingkungan atau komunitas yang mana. Karena itu, beberapa teman saya juga mungkin melihat saya sebagai social butterfly ya. Orang yang aktif bergaul di banyak komunitas, padahal sebenarnya saya cenderung nggak mau berkomitmen. Saya akan senang untuk bertemu dan menyapa orang baru, tapi untuk ketemu secara rutin itu cerita lain. Jadi apa yang terjadi kalau seorang introvert kehabisan energi? Nah, belum lama ini saya juga sempat konsultasi dengan psikolog karena saat itu saya mengalami depresi. Ya, ada waktunya saya benar-benar nggak mau ketemu manusia lain di bumi ini.
Again, bukan karena saya benci ya, tapi karena nggak mau capek, karena saya sangat menikmati kesendirian saya. Dan kalau ketemu banyak orang dalam jangka waktu tertentu, itu saya bisa burn out dan stop functioning. Dan ya, kesannya memang selemah itu. Dan tips yang diberikan oleh psikolog saya saat itu adalah setiap hari sediakan waktu untuk menyendiri. Bisa 10-30 menit di sebuah ruangan dan lakukan apapun yang saya mau. Makanya saya bikin studio kerja ini nih, yang seperti ini, karena ini jadi tempat sakral saya nih untuk mengatasi kelelahan sosial. Dan again, menurut saya itu saran yang efektif. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum tahu kalian itu introvert atau extrovert, langkah pertama cari tahu dulu. Ada banyak alat tes yang bisa kalian pakai seperti MBTI, lalu Big Five Personality Traits, lalu Keirsey Temperament Sorter, Enneagram Personality Test. 4 alat itu biasanya gratis, atau mintalah tenaga profesional untuk melakukan assessment lebih lanjut. Nah, kalau ada teman-teman yang juga seorang introvert seperti saya, tips untuk menghadapi kehidupan dari saya adalah yang pertama, latih skill sosial kamu. Jangan percaya kalau orang ngomong introvert itu nggak bisa ngomong. Ya, jangan percaya itu. Semakin kamu mahir dalam berinteraksi, akan semakin mudah untuk meregulasi energi sosial kamu. Dan anggaplah ini sebagai langkah untuk memperbesar kapasitas baterai kamu. Tips yang kedua, bikin jadwal istirahat yang tertib, di mana kamu bisa menghabiskan waktu sendiri. Ibarat HP, kamu harus di-charge secara rutin. Dan yang ketiga, aware sama circle sosial kamu. Lihat circle mana yang menghabiskan banyak energi dan mana yang tidak. Dan jalani itu satu persatu, jangan sekaligus. Ibarat aplikasi kalau jalan bersamaan di waktu yang sama, ya baterainya bakal boros juga. Dan itu aja sih tipsnya dari saya. Semoga kalian teman-teman yang introvert bisa menghadapi kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik. Jadilah orang yang berguna. See you.